Nomor 1 kipas tahu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian pada kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ikhwan sekalian saya muliakan, kita akan memasuki perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengenai seorang yang tersalah, tergelincir dari al-haqq tanpa disengaja, akan dibedakan dengan orang yang memang menentang kebenaran atau al-haqq. Al-Imam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, dan ini merupakan poin yang baru, wa'lam annal khuruja anit tariqi ala wajhain, amma ahaduhuma farajulun qad zalla anit tariqa wa huwa la yuridu illa al-khair fala yuqtada bizalalihi fa innahu halik, wa rajulun anada al-haqq wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin fa huwa dhallun mudil syaitanun marid fi hadhil ummah haqiqun ala man arafahu an yuhadhira an-nas minhu wa yubayyina lin-nas qissatah li'alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlik. Ketemu halaman berapa? Halaman 73. Santri kan? Halaman 73 yang di dalam kotak. Thayyib. Adit, Iqra. Iya itu. Ya. Ketahuilah bahwa keluar dari jalan kebenaran itu ada dua macam. Yang pertama, seseorang yang tergelincir dari jalan kebenaran padahal ia tidak
menghendaki selain kebaikan, maka jangan diikuti ketergelincirannya, karena sungguh sikap itu membinasakan. Yang kedua, seseorang menentang kebenaran dan memilih pendahulunya dari orang-orang bertakwa, maka orang ini sesat dan menyesatkan. Serta setan yang membangkang di umat ini, siapa saja yang mengetahui perihalnya wajib memperingatkan manusia darinya dan menjelaskan keadaannya kepada manusia, agar tidak ada seorang pun yang jatuh pada bid'ah yang dilakukannya sehingga binasa sepertinya. Oh iya, ini perkataan Al-Imam Al-Barbahari, dan ini disimpulkan, diringkas oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi. Di dalam judul bab ini beliau memberikan wajhan al-khuruj an tariqil haqq, yakni jenis atau macam-macam orang yang menyimpang dari kebenaran. Dan di sini ada dua. Yang pertama, rajulun qad zalla 'anit tariq wa huwa la yuridu ilal khair. Ada orang, baik dia ulama atau thalabatul ilm, penuntut ilmu, menyimpang dari kebenaran, yakni keliru dari al-haq. Dan hakikat yang pertama ini tidaklah ia menginginkan kecuali kebenaran tersebut, namun dia keliru, namun dia tersalah, khilaf. Fala yuqtada bizalalihi fa innahu halik. Ketergelinciran, kesalahan dari ulama atau dari seseorang, rajulun alim misalkan, tidak boleh kita mengikuti kesalahannya. Tidak boleh kita mengikuti kesalahannya, walaupun dia adalah seorang ulama misalkan, tetap kita tidak boleh mengikuti kekeliruannya, dan kita memberikan uzur kepadanya dengan uzur orang yang berijtihad. Namun kesalahan yang keluar dari orang tersebut tidak boleh untuk diikuti, ya, bahkan kita boleh untuk mengingkarinya, menjelaskan sisi kekeliruannya dan menjelaskan sisi kebenaran atas permasalahan tersebut. Ini jenis yang pertama. Ahmad. Kemudian yang kedua, wa rajulun 'anadal haqq wa khalafa man kana qablah minal muttaqin fa huwa dhallun mudil syaitanun marid fi hadhil ummah. Adapun jenis kedua, orang yang menyimpang dari al-haq, adalah memang orang yang menentang kebenaran. Adalah memang orang yang menentang kebenaran, yang sengaja memang tidak mengikuti kebenaran dengan faktor-faktor yang ada pada orang tersebut, hawa nafsukah, atau kedudukankah, atau yang lainnya. Maka orang yang seperti ini wajib untuk kita waspadai dan mengingatkan manusia dari kesalahan orang yang seperti ini. Ya, jadi ada dua jenis orang yang keliru di dalam mencapai al-haq atau kebenaran. Yang pertama, tidak sengaja dia keliru, dan tidaklah orang ini menginginkan kecuali kebaikan. Walaupun dia orang yang alim, maka tidak boleh untuk diikuti kesalahannya, kekeliruannya. Kemudian yang kedua, memang orang yang membangkang keras kepala, menyelisihi kebenaran. Maka orang yang seperti ini syaitan di dalam umat Islam, sesat dan menyesatkan. Wajib bagi orang yang mengetahui orang tersebut untuk diingatkan kepada manusia yang lain agar jangan mengikuti orang ini.
ditahdzir. Jangan mengikuti penyimpangan dari orang tersebut. Baik ikhwan sekalian, bahwasanya dalam akidah kita tidak ada seorang pun yang maksum di kalangan para ulama. Bahwasanya ulama Islam mereka tidaklah maksum. Yang maksum adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kita akan mendapati kesalahan atau pendapat dari para ulama kita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Karena kita tidak meyakini kemaksuman kecuali hanya pada Rasulullah SAW. Sehebat apapun, sealim apapun seseorang, dia tidaklah maksum dan pasti dia akan tersalah atau keliru. Pasti dia akan tersalah dan keliru. Sekalipun dia para sahabat Rasulullah SAW, ada dari pendapat mereka yang tidak sesuai dengan al-haqq. Ada yang tidak sesuai dengan al-haqq. Mereka berijtihad. Mereka berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencocoki kebenaran, namun keliru, tidak tepat. Bagi yang berijtihad, kalau salah maka mendapat satu ganjaran. Ganjaran dia sudah bersungguh-sungguh, sudah serius memeras keringatnya untuk mencocoki kebenaran, untuk mendapatkan al-haq tersebut, namun keliru. Maka baginya satu pahala dikarenakan kesungguhannya, kerja kerasnya di dalam mencari, menggapai al-haq, kebenaran. Adapun orang yang berijtihad, apabila dia tepat ijtihadnya, maka mendapatkan dua kebenaran. Orang yang berijtihad di dalam menggapai kebenaran, benar pendapatnya, benar ijtihadnya, mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama karena kesungguhannya di dalam berusaha menggapai kebenaran. Pahala yang kedua, dia telah sesuai dengan al-haq, kerja kerasnya sesuai dengan kebenaran, maka mendapatkan dua ganjaran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim dia berijtihad dan dia benar dalam pendapatnya, maka mendapat dua ganjaran. Fa idza akhta'a, kalau dia keliru salah, falahu ajrun wahid, maka baginya satu pahala, satu ganjaran. Yakni kata para ulama, ganjaran dia telah bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Maka jenis yang pertama ini diberikan uzur oleh para ulama kita, tidak disesatkan dan tidak dikeluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah, karena tidaklah ia menginginkan kecuali al-haq, kebenaran, namun dia keliru, tersalah di dalam pendapatnya. Adapun jenis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, memang orang hobinya menentang al-haq, memang dia bandel, keras kepala, menentang kebenaran. Maka jenis yang seperti ini dibedakan. Telah disampaikan kebenaran dan seterusnya, dan dia menentangnya, memang hobi dari orang tersebut menentang kebenaran, maka jenis yang seperti ini diperingatkan dengan sangat keras oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Barbahari mensifati jenis yang kedua ini dengan apa? Al-Imam Al-Barbahari di dalam jenis yang kedua ini, orang yang seperti ini, yang khalafa, yang anada, menentang kebenaran, menyelisihi orang-orang saleh, maka yang seperti ini disifatkan oleh beliau sebagai dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Fayahlik, dan binasalah orang yang seperti ini. Ini adalah poin yang akan dijelaskan
di dalam kajian kita di hari Sabtu ini. Baik, ikhwan sekalian, bapak sekalian, dan calon bapak-bapak yang masih jadi santri, saya akan bacakan di sini nasihat atau keterangan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dalam kitabnya atau kutaibnya Rifqan Ahla Sunnah bi Ahli Sunnah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan di dalam buku tipisnya ini. Kalau antum melihat ini tebal karena ini kumpulan ya, ini kumpulan tulisan-tulisan beliau seputar akhlak, keutamaan-keutamaan, nasihat-nasihat dan juga adab. Ya, ini di jilid yang ke-6. Ini adalah tulisan-tulisan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Dalam tulisan beliau, saling berlemah lembutlah kalian wahai ahlu sunnah. Beliau memberikan judul bab seperti ini, mauqifu ahli sunnah minal alim idza akhta'a annahu yu'dzar fala yubadda' wala yuhjar. Ini nasihat dari beliau. Sikap ahlu sunnah kepada seorang alim, sikap ahlu sunnah kepada seorang alim apabila ia keliru. Ya, orang alim maksudnya ulama. Sikap ahlu sunnah terhadap seorang alim apabila ia keliru, fa innahu yu'dzar, annahu yu'dzar, maka yang seperti ini diberikan uzur. Di sikap ahlu sunnah kepada ulamanya apabila keliru, yu'dzar, diberikan uzur. Fala yubadda, tidak boleh untuk dibid'ahkan. Ya, tidak boleh untuk dibid'ahkan. Wala yuhjar, dan juga tidak boleh untuk diboikot. Jadi ahlu sunnah wal jamaah di dalam menyikapi kekeliruan para ulama, yakni memberikan uzur. Maksudnya memberikan uzur bahwasanya para ulama mereka tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Apalagi kalau ulama tersebut tegak di atas sunnah, tegak di atas manhajus salaf, maka diberikan uzur dan melakukan yakni upaya-upaya di dalam mengingatkannya, seperti diberikan nasihat, dijelaskan sisi kebenaran dan juga kekeliruannya dan seterusnya, atau dibuat tulisan-tulisan untuk membantah pendapat tersebut dengan uslub, dengan gaya-gaya tulisan yang sopan dan penuh dengan ilmu, dikasih uzur. Fala yubadda, tidak dibid'ahkan, tidak dibid'ahkan. Kekeliruan seorang alim diberikan uzur dan tidak dibid'ahkan. Wala yuhjar, dan juga tidak diboikot. Ini adalah sikap ahlu sunnah terhadap para ulamanya yang tegak di dalam mendakwakan at-tauhid dan juga as-sunnah. Lain kalau kekeliruan ini keluar dari orang yang memang terkenal menentang kebenaran. Lain kalau dia keluar memang dari orang yang tidak melandasi dakwahnya di atas as-sunnah. Memang dia sudah condong kepada kebid'ahan, memang tidak tegak di atas sunnah, maka orang yang seperti ini seperti angin, tidak didengar dan wajib untuk ditahdzir, untuk diperingatkan akan kekeliruannya kepada umat Islam agar mereka menjauhi orang-orang yang seperti ini. Ya, jadi dibedakan antara seorang alim yang tegak di atas sunnah dan seorang yang tidak melandasi dakwahnya di atas as-sunnah. Beliau mengatakan, hafizahullah, laisatil usmatu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yaslimu 'alimun min khata'in wa man akhta'a fala yutaba 'ala khatihi wa la yuttakhadha dzalikal khata' dzari'atan ila 'aibi wa tahdhir minhu
bal yuktafaru khata'uhu al-qalil fi sawabihi al-kathir. Wa man kana min haula'il ulama'i qad mada fa yustafadu min ilmihi ma'al hadar min mutaba'atihi 'ala al-khata' wa yud'a lahu wa yatarahhamu 'alayhi. Wa man kana hayyan sawa'un kana 'aliman aw taliba 'ilmin yunabbahu 'ala khatihi birifqin walin wa mahabbah li salamatihi min al-khata' wa ruju'ihi ila shawab. Kemaksuman tidaklah diberikan, kata beliau, kepada seorang pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemaksuman, terbebasnya seseorang dari kesalahan tidaklah diberikan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan salah, pasti akan keliru, pernah dia melakukan kesalahan. Ya, kalau ranah di sini dalam dunia ilmu pasti ada pendapatnya yang keliru, yang menyelisihi kebenaran. Maka dibedakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, menyelisih kebenaran ada dua. Ada orang yang keliru namun sebenarnya dia menghendaki al-haq, kemudian tersalah. Yang kedua, dia keliru memang dikarenakan menentang kebenaran. Memang orangnya bandel. Ya. Nah, orangnya bandel. Orangnya memang menentang kebenaran. Karena yakin di benak antum tergambar orang-orang itu. Tahu lah. Dari dai-dai yang memang menentang kebenaran. Berapa kali diadakan dialog, diadakan seminar, pertemuan, baik yang terekam atau yang tidak terekam, yang sudah seperti itu keadaannya sampai detik ini, seperti itu, tidak berubah. Memang menentang kebenaran, bahkan menulis buku-buku yang isinya adalah memprovokasi umat Islam untuk menjauhi kebenaran dan seterusnya. Ya, ada orang-orang yang seperti memang sengaja menentang al-haq, bandel, kepala itu kepala batu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga mereka, mengampuni kesalahan kita dan juga mereka. Baik, kemudian beliau hafizahullah mengatakan fala yaslim 'aliman min khata'in. Tidak ada seorang pun alim yang selamat dari kesalahan, dari kekeliruan. Tidak ada seorang alim yang terselamat dari kesalahan, pasti ada. Kesalahan di sini secara khusus dalam bab ilmu, dalam bab ilmu. Dalam bab apa? Dalam bab ilmu, dalam berpendapat. Pasti ada kesalahannya. Di dalam menulis pasti ada kesalahannya. Di dalam menyampaikan muhadharah, kajian-kajian pasti ada kesalahannya. Tidak ada yang bebas terselamat dari kesalahan. Pasti ada. Ketika menulis pasti ada kesalahannya. Pasti ada kekeliruannya. Ya, ketika misalkan mengajar pasti ada kesalahan dalam menukil, dalam menyampaikan perkataan ulama yang terdahulu dia tersalah. Misalkan yang disampaikan adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari, tapi dia mengatakan pendapat Al-Imam Muslim misalkan, pasti ada kesalahannya, kekeliruannya seorang alim itu. Tidak ada yang selamat, kata beliau hafizahullah. Karena kemaksuman hanya milik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Wa man akhta'a fala yutaba ala khatihi. Siapa saja dari kalangan ulama yang keliru, maka kita tidak boleh untuk mengikuti kesalahannya. Ya, siapa saja dari ulama yang keliru di dalam berpendapat, maka kita tidak boleh untuk mengikuti kesalahannya. Dan ini secara umum, mungkin kita bisa bilang secara khusus, perkataan ini merupakan nasihat bagi orang-orang yang fanatisme terhadap madhab. Fanatisme terhadap madhab, tidak mau memilih pendapat yang lain kecuali dari madhabnya, walaupun madhabnya telah jelas-jelas keliru, tidak sesuai dengan dalil.
tidak sesuai dengan dalil. Oh, ini kan mazhab Syafi'iyah seperti ini, mazhab Hambali seperti ini, mazhab Maliki seperti ini, mazhab Hanafi seperti ini. Maka dia tetap mengikutinya, padahal sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya pendapat tersebut adalah pendapat yang marjuh, misalkan pendapat yang lemah, yang tidak sesuai dengan dalil, yang tidak sesuai dengan hujjah. Lalu mereka mengatakan tidak mungkin Imam Syafi'i itu keliru, salah. Tidak mungkin Imam Ahmad itu salah. Saya lebih tenang mengikuti Imam Syafi'i daripada bapak, misalkan, daripada antum. Ya, padahal masalah yang sedang dibahas sudah jelas kekeliruan dari mazhab tersebut. Sikap kita seperti apa? Jangan ikuti kesalahannya. Tidak boleh diikuti pendapat yang keliru tersebut. Namun kita memberikan uzur kepada imamnya, kepada para ulamanya. Tidak dibid'ahkan. Dan juga tidak untuk diboikot, apalagi dikatakan dibakar buku-bukunya. Tidak. Cukup tidak usah kita mengikuti kekeliruannya. Apalagi telah jelas dalil datang bahwasanya pendapat yang kita pegang itu lemah atau salah loh. Tidak usah diikuti madhabnya kalau itu keliru. Apakah mungkin Imam Syafi'i itu salah? Gitu kan. Apakah mungkin Imam Ahmad itu salah? Maka kita jawab mungkin, sangat mungkin untuk keliru, karena beliau manusia biasa, tidak maksum. Kemaksuman hanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja keliru. Dan tidak ada dari para ulama itu tersebut yang mewajibkan taklid untuk mengikuti mereka, nggak ada. Yang wajib mereka wasiatkan adalah untuk mengikuti dalil. Kalau mereka keliru maka ditinggalkan. Ya, sebagaimana nasihat Syekh Abdul Muhsin di sini, wa man akhta fala yutaba ala khatihi. Siapa saja dari kalangan ulama yang keliru maka tidak boleh untuk diikuti kesalahannya. Tidak boleh untuk diikuti kekeliruannya. Tidak boleh diikuti ketergelincirannya dari kebenaran. Wala yutakhadhu dzalikal khata'u dzari'atan ila aibi wa tahdhir minhu. Dan tidak boleh bagi kita, yakni ahlu sunnah, ketika melihat kekeliruan dari para ulama, pintu untuk mencela mereka. Tuh lihat, tidak boleh bagi kita ahlu sunnah dengan ada kekeliruan dari para ulama sebagai jalan kita untuk mencela mereka, untuk mentahdzir mereka. Gak boleh, kata beliau, jangan. Ketika kita lihat ada ulama yang tergelincir dalam pendapatnya, maka itu bukan jalan bagi kita untuk mencelanya, untuk menjelek-jelekannya, apalagi dikatakan sebagai ahli bid'ah. Bal yuktafar khata'uhu al-qalil fi shawabihi al-katsir. Bahkan hendaknya kita, kata beliau hafizahullah, memaklumi kesalahannya yang terbilang sedikit, namun kebenaran dari ulama tersebut lebih banyak. Maklumlah, mungkin dalam beberapa pendapat keliru, namun yang didominasi ulama tersebut adalah berada di atas kebenaran. Maklum, atau maklum, memaklumi dari sedikit kesalahan yang keluar dari mereka, kalau dibandingkan dengan kebaikan yang datang dari mereka, kebenaran yang datang dari mereka. 1-2 kali ahyanan, sesekali dia keliru, sesekali dia keliru. Makanya dibedakan antara ulama yang tegak di atas sunnah dengan yang selain mereka. Kalau memang orang tersebut tegak di atas bid'ah, ya sudah wajar, keliru itu wajar. Justru kalau kadang-kadang benar itu yang luar biasa bagi mereka. Tumben nih sesuai. Habis minum apa? Tumben sesuai gitu.
Karena yang biasa keluar dari orang ini adalah kebid'ahan, kesyirikan. Sesekali benar, maka tertutup dengan kesalahan itu banyak sekali. Sesekali benar, tumben benar nih, kebetulan nih orang benar. Kan terkadang seperti itu dari ahlul bid'ah, seperti itu. Ada sesekali yang pendapat mereka itu sesuai dengan al-haqq. Kita terima kebenaran tersebut, kita terima. Namun yang sering keluar dari orang ini adalah kekeliruan, kesalahan. Misalnya dari ustadz bid'ah gitu ya. Yang memang ini dai tidak melandasi dakwanya di atas sunnah, benar gitu pendapatnya atau ucapannya itu hak, benar. Kita terima tidak kebenarannya? Terima benar, hak apa yang dikatakan orang itu benar, kita terima betul. Namun bukan berarti kita boleh mengambil ilmu atau duduk di majelis orang tersebut dikarenakan satu kali dia atau dua kali dia benar. Bukan berarti kita untuk memviralkan orang ini, wah ini sesuai dengan sunnah ini, Ustaz Salafi ini, tuh nggak boleh. Atau besok kita duduk di majelis orang tersebut, bukan. Berbeda di antara menerima kebenaran dari siapa saja dengan menuntut ilmu kepada siapa saja, itu beda. Menerima kebenaran dari siapa saja boleh, hatta dari syaitan. Boleh tidak? Boleh. Kasus Abu Hurairah bersama syaitan kan benar, boleh diterima? Boleh. Misalkan dari dai-dai yang menyimpang ini, sesekali dia benar, kita terima, kita setuju betul apa yang dikatakan orang tersebut betul. Ya, itu harus dibedakan ketika kita mengambil ilmu dari orang-orang tersebut, beda. Menerima kebenaran dengan menuntut ilmu dari seseorang itu beda. Bukan berarti kita boleh menuntut ilmu kepada mereka, dai-dai yang menyimpang tersebut dikarenakan satu dua perkara dia benar. Bisa dibedakan ini, berbeda antara menerima kebenaran dari siapa saja dengan menuntut ilmu kepada siapa saja, itu beda. Jika kalau menuntut ilmu harus kepada orang yang berilmu, kemudian direkomendasikan, memang dikenal oleh gurunya kah, oleh seorang alim kah, memang dia misalkan murid saya, memang dia orangnya sudah layak untuk berdakwah, direkomendasikan. Kemudian yang ketiga, harus tegak di atas as-sunnah. Ini bab yang lain, berbeda. Mengambil ilmu dari seseorang berbeda dengan menerima kebenaran kepada siapa saja. Orang kafir lagi, kalau datang dari mereka kebenaran, kita terima tidak? Kita terima walaupun dia kafir, terima. Tapi bukan berarti kita ikut di majelisnya, besok datang pagi, bukan. Paham ini kira-kira? Dan juga dalam menuntut ilmu berbeda. Kebenaran mah dari siapa saja boleh kita terima. Akhirnya duduk di majelis Syiah, majelis Khawarij, majelis Mu'tazilah. Karena kebenaran itu wajib diterima dari siapa saja. Lalu dia duduk di majelis-majelis tersebut, itu kekeliruan, kesalahan. Berbeda di antara menerima kebenaran dari siapa saja dengan kita menuntut ilmu kepada seseorang, beda itu. Dan ini yang sering dinasihatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau sering mengulang itu, karena mungkin melihat banyaknya kaum muslimin yang tertipu kali. Makanya berikan nasihat seperti itu. Beda antara menerima kebenaran dari siapa saja dengan kepada siapa kita menuntut ilmu, itu beda. Bukan berarti kalau kebenaran keluar dari ahlul bid'ah kita boleh untuk duduk di majelis menuntut ilmu dari mereka, bukan. Harus dibedakan. Sama juga dalam bab ini, ulama yang tegak di atas sunnah, maka kita memberikan uzur. Tidak boleh kita membid'ahkan, tidak boleh kita untuk memboikotnya, apalagi disesatkan dengan bahasa-bahasa ahlul bid'ah kah, berlepas diri kah, dan yang lainnya. Berbeda kalau memang orang tersebut mendasari dakwanya bukan di atas sunnah. Jelas-jelas dia bilang saya bukan salafi, misalnya jelas dia udah bilang,
udah, saya bukan salafi, jelas sudah. Ente mau nungguin apa lagi dari dia? Udah, mau dengerin apa lagi dari dia? Sudah jelas dia mengatakan demikian. Mau diapain lagi sama kita? Mau ditungguin gitu, diikutin terus. Baik, kita lanjut ke sini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, hendaknya kita memaklumi kekeliruannya yang terbilang sedikit dibandingkan dengan kebenaran al-haq yang datang dari orang tersebut. Wa man kana min haula'il ulama qad madu fa yustafadu min ilmi mal hadar min mutaba'atihi 'alal khata'. Kalau para ulama itu sudah meninggal dunia, ya, kalau ulama sudah meninggal dunia, maka kita tetap untuk mengambil ilmu dari karangan-karangannya, dari tulisannya. Kita tetap mengambil faidah dari mereka. Bersamaan dengan itu, kita harus mewaspadai dari kekeliruan yang datang dari mereka, dari kekeliruan yang bersumber dari mereka. Dan kalau di kalangan ulama ini sudah meninggal dunia, tetap kita ambil faidahnya, karangan-karangannya, namun tetap waspada dari kekeliruan yang ada dari orang tersebut, dari ulama tersebut. Yang sudah dijelaskan oleh para ulama yang lain, ini keliru, pendapat al-imam ini keliru, tidak tepat. Namun kita tetap mengambil manfaat dari mereka. Ya, seperti al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, ada kekeliruan yang keluar dari mereka dalam permasalahan al-aqidah, bab al-asma wa sifat. Maka para ulama kita mewaspadai kekeliruan yang keluar dari mereka. Namun tetap kita mengambil faidah dari al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh dan juga al-Imam An-Nawawi. Ya, mereka para ulama memberikan uzur dikarenakan mereka berdua hidup di lingkungan yang memang kental Asy'arinya. Sebagian guru-guru mereka adalah berpemahaman Asy'ariyah, maka terpengaruh, diberikan uzur. Bukan berarti kita mutlak tidak mengambil ilmu dari Ibnu Hajar, bukan berarti kita mutlak tidak mengambil ilmu dari Al-Imam An-Nawawi. Ya, sampai di masa-masa kontemporer ini ada yang berpendapat wajib membakar karya-karya Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi. Ini gulu, berlebihan. Tetap kita mengambil faidah dari mereka dan memberikan uzur akan kesalahan yang ada pada mereka. Oh iya. Kemudian kita mendoakannya dan mendoakannya, wa man kana hayyan sawa'un kana aliman aw talibu ilmin aw taliba ilmin yunabbah ala khatihi birifqin walin. Kemudian kalau ulama ini masih hidup, tadi kan ulama ini ada kekeliruan tapi sudah meninggal, tetap kita mengambil faidah dari mereka dengan membaca karya-karyanya. Bersama dengan itu kita harus waspada dari kesalahan yang keluar dari mereka tanpa disengaja. Lalu bagaimana kalau masih hidup? Orang tersebut masih hidup, ya, ulama ini masih hidup, namun ada kesalahan, ada pendapat-pendapatnya yang kurang tepat, keliru. Bagaimana kalau seperti ini? Yunabbah ala khatihi, maka kita memperingatkan atas kesalahannya. Nah, ini keliru, tidak benar, tidak tepat. Birifqin walinin wa mahabbah, dengan lemah lembut dan penuh rasa cinta. Ya, kita mengingatkannya intinya dengan lemah lembut dan rasa cinta kita kepada dia. Jadi kalau masih hidup berarti segera untuk dinasihati dengan cara yang baik. Bisa lewat telepon, mungkin sekarang bisa lewat WhatsApp, bisa lewat lain-lain lah, berikan nasihat. Ya, tulisan gitu. Dan seseorang yang diingatkan akan kekeliruannya, hendaknya dia untuk
rujuk. Hendaknya dia untuk kembali dan berterima kasih kepada orang yang mengingatkannya. Ustaz, jadi Ustaz membawakan hadis, itu hadisnya misalkan nggak ada asal usulnya. Ustaz tadi yang mengatakan itu Sahih Ibnu Khuzaimah misalkan, padahal itu hadis Sahih Al-Bukhari yang benar. Nah, seseorang yang diingatkan seperti ini hendaknya dia berterima kasih, walaupun itu datang dari muridnya misalkan. Ustaz salah, yang lebih tepat adalah demikian dan demikian, ini kitabnya, ini sumbernya seperti ini, keliru Ustaz. Maka si ustadznya harus berlapang dada dan berterima kasih, karena dia wajib meyakini tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan justru malah marah misalkan, atau baper, sudah nggak live lagi, selesai. Takut diketahui apa kekeliruannya, takut diikuti kesalahannya. Seharusnya dia berterima kasih, sudah diingatkan, sudah dinasihati. Apalagi sifatnya seperti yang umum, kajian-kajian yang umum yang terekspos, maka wajib bagi dia untuk segera taubat dan membuat, misalkan, mohon maaf di pertemuan yang lalu saya salah atau keliru, diingatkan oleh Fadil misalkan, oleh Ahmad misalkan. Seperti itu, jangan justru dia malah marah-marah atau ngambek gitu. Sudah deh, nggak mau dakwah lagi misalkan, tidak mau ngajar lagi. Bukan seperti itu, justru dia berterima kasih, ada yang mengingatkan, berarti peduli dengan dirinya. Kalau dia ingin membantah, bantah dengan cara yang baik, dengan ilmiah juga. Apalagi kalau kesalahan itu jelas, tegas, terang, tidak layak lagi dia untuk membantah. Nah, demikian seharusnya seorang muslim, apalagi dia sebagai seorang penuntut ilmu. Dan di kalangan para ulama, hal-hal yang seperti ini itu biasa. Saling menasihati itu biasa, santai. Saling memberikan faidah itu hal yang biasa. Bahkan tidak ada gengsi dari mereka. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i yang notabene sebagai guru dari Al-Imam Ahmad menyarankan kepada orang lain dan mengatakan kepada Al-Imam Ahmad, anta a'lamu minni bil hadits. Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad, engkau lebih tahu tentang saya dibandingkan di dalam permasalahan hadis. Engkau lebih tahu dibanding saya dalam permasalahan hadis. Mereka enggak ada rasa gengsi, ya, muridnya padahal. Anta a'lamu minni bil hadis. Engkau, wahai Ahmad, lebih paham, lebih mengerti tentang hadis dibandingkan saya. Itu biasa. Bahkan mereka memiliki syiar, la tuqalliduni, jangan kalian taklid kepada saya. Itu bab seperti ini, munaqasyah, dialog, nasihat, itu hal yang biasa terjadi di kalangan para penuntut ilmu atau di kalangan para ulama. Biasa itu keliru. Jadi imam salah, diingatkan oleh temannya, itu hal yang biasa. Salah jadi imam misalkan, diingatkan oleh temannya, dan yang mengingatkannya lebih kecil atau anak baru. Di kalangan santri misalnya, ini anak baru mengingatkan, maka wajib bagi dia untuk menerima kebenaran tersebut, walaupun itu datangnya dari orang yang lebih muda atau anak baru. Diingatkan salah, jangan beralasan salah nih. Oh itu enggak sih, yang mana ya, kayaknya kamu kali yang salah. Padahal dia tahu dia salah, cuma hanya malu saja mengakui kekeliruannya, ketidaktahuannya. Gengsi ini bahaya loh. Apalagi dalam bab ilmu ini bahaya. Nggak kenal gengsi para ulama itu. Kalau sudah keliru, ya keliru, diterima sudah. Kalau mau naik banding, yang penting ilmiah gitu. Jadi nggak ada, oh kamu kali yang salah gitu. Memberikan uzur kepada dirinya sendiri. Kamu kali yang kurang ini, yang kurang jeli. Tuh teman-teman yang lain enggak, cuma kamu doang. Mungkin kamu sentimen kali sama saya. Nah, ini bahaya. Padahal dia tahu dia itu sebenarnya salah. Makanya di sini di pondok kalau setoran ada santri yang salah, itu saya rekam pakai handphone. Baca, cat,
Tempat dia salah, salah. Saya dengerin. Ada yang salah nggak? Nggak usah. Saya lagi dengerin. Oh iya. Nah, itu bagus sebenarnya kayak begitu tuh. Dan banyak imam-imam masjid juga kayak gitu sebenarnya. Cuma kita nggak punya alat untuk merekam. Kalau dikasih alat itu bagus, coba dengerin Pak sama-sama aja. Ada yang salah nggak? Enggak. Tadi ada yang salah tidak? Tidak. Nah, berarti dia kan nggak ngerti itu, nggak paham. Bahwasanya dia itu keliru. Ambil tuh Quran. Nih, tuh harusnya ada min ini dibacanya bukan man. Nah, kalau ada bukti seperti itu lebih ajib lagi. Rekam nih sini. Nah, baca. Direkam dulu. Jadi orang ini misalkan santri ini setiap baca ayat tersebut selalu salah di situ. Maka direkam. Suruh dengerin. Dibilang enggak. Kalau bilang enggak terus, gengsi berarti itu. Kok dibilang benar ini salah nih, ada rekamannya jelas. Gua keluarin lu dari pondok. Ribet. Jelas nih salah kok. Gitu. Contohnya kan, pernah digituin nggak kamu? Pernah. Sebagian yang lama-lama pernah. Salah terus di situ dia. Kan direkam. Dengerin. Salah. Jangan gengsi, jangan dia malu. Walaupun dia sudah doktor misalkan, sudah S4 sekolahnya, S7, maka tidak boleh untuk gengsi. Maka diingatkan kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu jalla wa ala. Barangkali sampai di sini sebagai muqaddimah di pertemuan kita mengenai perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tentang orang yang keliru di dalam mencocoki, mencari kebenaran. Ada dua jenis. Yang pertama tidak sengaja dan tidaklah dia menginginkan kecuali kebenaran, kebaikan, namun dia keliru, maka kekeliruannya tidak boleh diterima. Kemudian yang kedua, memang orang yang sengaja menentang al-haq, menentang kebenaran, maka yang seperti ini mah tidak usah dihiraukan lagi, bahkan dicap oleh beliau sesat lagi, menyesatkan syaitan dalam umat ini. Tuh, ini bahasa-bahasa dari Al-Imam Al-Barbahari memang ya tegas gitu ya, lumayan tegas dan lumayan nyelekit gitu. Apalagi kalau kita tidak membaca syarahnya, ada sebagian lafaz-lafaz yang memang berlebihan dari beliau rahimahullah. Karena memang beliau dikenal orang yang tegar di dalam membela as-sunnah dan dalam merubuhkan bid'ah dan ahlinya. Maka kaum baper kalau hidup di zaman beliau tenangis-nangis setiap hari di rumahnya. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Ada pertanyaan? Tanya Dika. Pertanyaan? Toib, barangkali sampai di sini karena ini sebagai muqaddimah belum tergambar permasalahan-permasalahan yang akan ditanyakan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan lagi pembahasan ini. Mungkin di sana nanti akan ada terbesit pertanyaan-pertanyaan dari antum sekalian. Sampai di sini pertemuan kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.